Perkenalkan, nama saya Arman Effendi Menropa, NPM 219310086. Saya akan menjelaskan pembibitan okulasi tanaman karet klon GT. Pembibitan okulasi tanaman karet klon GT. Pengertian pembibitan okulasi. Karet atau Hevea brasiliensis Mul. ARG merupakan komoditi perkebunan yang peranannya sangat penting di Indonesia. Selain sebagai sumber devisa negara kedua setelah kelapa sawit, karet juga mampu mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah pengembangannya. Peran dan klon unggul dalam peningkatan produktivitas tanaman karet cukup tinggi, yaitu sekitar 60%. Selebihnya atau sekitar 40% dipengaruhi oleh baik mutu bibit dan klon yang digunakan. Minimal 60% potensi produksi dapat dicapai. Sebaliknya, bila mutu bibit rendah, maka produktivitas akan tetap rendah, meskipun dilakukan pemeliharaan secara maksimal. Produktivitas tanaman asal biji atau seedling maksimal hanya 40% dari tanaman klonal. Sementara itu, produktivitas tanaman klonal dengan entres yang berasal dari cabang tanaman, produktivitasnya maksimal 60% dari tanaman klonal dengan sumber entres yang berasal dari kebun entres. Kelemahan pembibitan okulasi. 1. Umur tanaman lebih pendek. 2. Masa reproduksi lebih pendek. 3. Tidak tahan terhadap hama dan penyakit. 4. Akar tunggang dapat produktif sepenuhnya. 5. Biaya operasional okulasi lebih tinggi. Kelebihan pembibitan okulasi. 1. Hasil produksi lebih tinggi. 2. Bisa menurunkan sifat induknya. 3. Dapat mengembangbiakkan dengan jumlah banyak. 4. Dapat menghasilkan bibit dalam satu klon. 5. Umur untuk reproduksi lebih cepat. Teknik pembibitan okulasi tanaman karet GT di Indonesia. Perbanyakan tanaman dengan teknik okulasi dini belum banyak diterapkan di lapangan. Ada beberapa alasan mengapa perbanyakan tanaman dengan teknik okulasi ini agak lambat diadopsi oleh penangkar bibit dibandingkan dengan teknik okulasi coklat. Ke-1. Pelaksanaannya membutuhkan tingkat keahlian yang lebih tinggi atau tenaga terampil dan berpengalaman di bidang okulasi. Kedua, persentase keberhasilan okulasi dini lebih rendah dibandingkan dengan okulasi hijau dan coklat. Ketiga, waktu pelaksanaan okulasi lebih singkat, hanya 1-2 bulan, sehingga perlu manajemen yang tepat yang pembibitan batang bawah, ketersediaan entres, dan tenaga okulator yang terampil. Dan yang keempat, untuk menjamin kesegaran entres, kebun entres harus berdampingan dengan lokasi pembibitan batang bawah karena entres untuk okulasi hijau ataupun dini hanya dapat bertahan 1-2 hari sejak dipotong dengan pengemasan yang baik. Benih untuk okulasi dapat ditanam di polybed atau diledarkan dahulu di daerah persemaian. Untuk perkecambahan dengan bedengan persemaian, setelah berkecambah dalam selang waktu 5-14 hari, benih dapat ditanam dalam polybed sebagai tempat untuk pembibitan batang bawah. Syarat utama untuk pembibitan batang bawah dalam polybed adalah tersedia air yang cukup untuk penyiraman selama minimal 8-9 bulan, terutama pada musim kemarau. Ketersediaan air terbatas akan menghambat pertumbuhan lingkar batang dan bahkan mengakibatkan kematian bibit. Kebutuhan air aktual untuk polybed berukuran 18 cm x 38 cm adalah 47 ml per hari atau per tanaman. Jika dalam 1 hektar terdapat 100.000 bibit dalam polybed, maka air yang diperlukan sekitar 4.750 liter air per hari. Jika diasumsikan kehilangan air selama penyiraman sebanyak 50%, maka kebutuhan air untuk 100.000 bibit polybed adalah 7.125 liter, terutama bila tidak terjadi hujan. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi batang bawah, tanaman perlu dipupuk. Pupuk mulai diberikan setelah tanaman berumur 1, 2, dan 3 bulan dengan menggunakan pupuk NPK Mg dengan perbandingan 12/12/12/7/2. Salah satu masalah yang perlu diatasi dalam pembibitan batang bawah, baik pembibitan di lapangan maupun dalam polybed, adalah serangan penyakit daun yang disebabkan oleh Solicitrum oidium dan Corinespora. Penyakit ini dapat menyebabkan gugur daun secara terus-menerus selama terbentuknya daun muda atau flus, terutama pada musim hujan. Serangan penyakit ini mengakibatkan pertumbuhan lingkar batang terhambat dan kulit batang menjadi lengket, sehingga menyulitkan pada saat pelaksanaan okulasi. Langkah-langkah pembibitan okulasi tanaman karet klon GT. 1. Persiapan awal.
Siapkan pohon karet yang akan dijadikan sebagai batang bawah dan batang atas. Batang bawah sebaiknya diambil dari pohon karet yang berasal dari biji klon unggul sehingga memiliki sistem perakaran yang kuat. Bersihkan area lahan sekitar batang bawah ini seminggu sebelum proses okulasi dimulai. Sedangkan batang atas diambil dari cabang tanaman karet yang bermutu baik dan usianya cukup. Pembuatan jendela okulasi. Mulailah dengan membersihkan batang bawah dari kotoran dan tanah untuk menggunakan kain lap. Setelah itu, buatlah 3 sayatan secara vertikal pada kulit batang bawah tersebut mulai dari ketinggian 7-10 cm dan 1 sayatan secara horizontal pada ujung atas ketiga sayatan vertikal. Adapun lebar dari ketiga sayatan vertikal maksimal adalah 1/3 dari diameter batang bawah. Kemudian bukalah sayatan tadi dari atas ke bawah hingga membentuk jendela okulasi. Lakukan secara hati-hati agar sayatan ini tidak robek dan kemasukan benda-benda asing. Lalu bagian kulit yang terkelupas ini dipotong sampai tersisa hanya 1 cm sebagai penahan perisai mata okulasi. Pembuatan perisai mata okulasi. Siapkan batang. Buatlah kedua torehan secara vertikal di samping kiri dan kanan ketiak daun sepanjang minimal 5 cm. Sedangkan jarak antara kedua torehan tersebut harus lebih kecil dari lebar jendela okulasi, kurang lebih sekitar 2,5 cm. Sehingga torehan secara horizontal untuk menghubungkan kedua torehan vertikal dibuat di bawah ketiak daun. Setelah itu sayatlah batang entres di bawah ketiak daun ini hingga terbawa sedikit kayu dimulai dari bawah torehan horizontal. Untuk mengambil perisai mata okulasi tersebut, sayatlah lapisan kulit entres dimulai dari jarak 2,5 cm dari atas ketiak daun sembari mengangkat perisai okulasi dengan ibu jari. Sebelum digunakan untuk penempelan, periksalah apakah perisai tersebut mempunyai calon tunas atau tidak. Penempelan dan pembalutan. Perisai mata okulasi yang sudah berhasil dipisahkan dari tanaman indukan lantas ditempelkan ke jendela okulasi yang sudah dibuat sebelumnya. Caranya yaitu selipkan perisai mata tersebut tepat pada sisa kulit batang pada jendela okulasi. Peganglah perisai tersebut menggunakan ibu jari, lalu ikat menggunakan plastik okulasi agar bisa menempel dengan kuat. Biar hasilnya bagus, pembalutan dimulai dari jarak 2 cm dan bibir bawah ke atas secara melingkar dan searah jarum jam sampai 2 cm dan bibir atas. Periksalah hasil okulasi. Anda bisa memeriksa apakah okulasi yang dilakukan berhasil atau tidak dalam waktu 3-4 minggu. Kemudian pekerjaan Anda bisa dikatakan sukses apabila okulasi tetap berwarna hijau. Sebaliknya, ciri-ciri okulasi yang gagal yaitu okulasinya berwarna menjadi coklat kehitam-hitaman. Ciri-ciri klon GT. Sila dari klon GT. 1 adalah klon primer yang memiliki ciri tanaman. Tanaman muda sebagai berikut. Batang agak gugur tegak sampai agak berbengkok-bengkok, silinder sampai agak pipih. Kulit batang coklat tua sampai kehitam-hitaman, coklat celah berupa jala dan sempit, lentisel sedikit dan halus. Mata letaknya rata, bekas tangkai daun agak besar dan berbonggol. Payung bentuk kerucut terpotong, agak besar dan tertutup. Tangkai daun agak jarang dan sedang. Jarak antar payung agak dekat sampai sedang. Tangkai daun bentuk agak cembung dan hampir berbentuk huruf S. Agak kurus dan agak pendek, arahnya mendatar sampai agak terkulai. Kaki tangkai daun agak besar dan bagian atasnya agak rata. Anak tangkai daun bentuk lengkungnya pendek, arahnya terjungkak ke atas, membentuk sudut sempit 60 derajat. Helai daun warna hijau tua agak mengkilat, agak kaku, bentuk eplis, panjangnya 2 kali lebar, pinggir daun rata, ujung daun agak lebar dan garis tepinya agak melengkung dengan ekor agak panjang. Penampang melintang cekung, penampang memanjang lurus, letak daun ke bawah dan terkulai. Helai daun terpisah sampai bersinggungan, daun sejajar dengan pinggir. Daun pinggir tidak simetris. Inilah contoh pembibitan klon GT1. Sekian hasil presentasi saya. Bila ada kata yang salah mohon maafkan. Saya ucapkan terima kasih.